Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jelani dari Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam 45 Bekasi. Saya di sini akan menjawab soal-soal UAS mata kuliah Bahasa Arab, dosen Rizal Fahlevi, LC, MSI. Soal pertama, jelaskan 3 bagian dari marfu'at dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagian. Yang kedua, jelaskan 3 bagian dari mansubat dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagian. Yang ketiga, jelaskan majrurat dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagian. Yang keempat, jelaskan majzumat dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagian. Yang kelima, jelaskan na'at, taukid, dan badal dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagian. Langsung kepada soal yang pertama. Jelaskan 3 bagian dari marfu'at dengan penjelasan yang lengkap dengan disebutkan contoh tiap-tiap bagian. Bagian yang pertama, mubtada, yaitu isim marfu yang terletak di awal kalimat. Mubtada adalah isim yang memiliki kedudukan marfu karena tidak terpengaruh oleh amil apapun. Hal itu terjadi karena mubtada berada di awal kalimat. Contoh, al-kitabu jadidun, buku itu baru. Kata al-kitabu artinya buku merupakan mubtada karena terletak di awal kalimat. Pada bagian yang kedua ada khobar mubtada, yaitu yang menyempurnakan makna mubtada. Khobar adalah penjelas dari mubtada karena disandarkan pada mubtada, maka khobar juga sama seperti mubtada. Kedudukannya marfu. Khobar yang marfu adalah khobar mufrad. Contoh, al-kitabu jadidun. Kata jadidun artinya baru, merupakan khobar karena menyempurnakan makna mubtada. Bagian yang ketiga ada isim kana dan saudara-saudaranya, yaitu setiap mubtada yang dimasuki oleh kana atau saudara-saudaranya. Pola kalimat dengan diawali kana adalah salah satu pola kalimat khusus dalam bahasa Arab yang menyebabkan ketentuan-ketentuan khusus pula. Kalimat setelah kana memiliki isim dan khobar. Isim pada kalimat ini yang berkedudukan marfu. Contoh, kana al-kitabu jadidun. Kana al-kitabu jadidun artinya adalah buku itu baru. Kata al-kitabu artinya buku merupakan isim kana karena kata tersebut awalnya mubtada. Setelah dimasuki kana, maka istilahnya bukan mubtada lagi, tetapi isim kana. Lanjut kepada soal yang kedua. Jelaskan 3 bagian dari mansubat dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagian. Yang pertama ada khobar kana, adalah setiap khobar mubtada yang dimasuki kana atau salah satu temannya. Contoh, kanallahu sami'an, Allah maha mendengar. Sami'an khobar kana mansub dengan fathah karena merupakan isim mufrad. Yang kedua ada isim inna, adalah setiap mubtada yang dimasuki inna atau salah satu temannya. Contoh, innallaha alimun, sesungguhnya Allah maha mengetahui. Allah isim inna mansub dengan fathah karena isim mufrad. Yang ketiga ada maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim yang dinasobkan yang menunjukkan orang atau benda yang terkenai pekerjaan pelaku dengan tanda perubahan bentuk fiilnya. Contoh, yutlabul akilu al ilma, orang berakal sedang menuntut ilmu. Al ilma maf'ul bih dinasobkan dengan tanda fathah karena isim mufrad. Lanjut kepada soal yang ketiga. Jelaskan majrurat dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagian. Isim majrur adalah suatu isim yang memiliki harokat kasroh. Bagian pertama, isim terdapat huruf jar. Yang dimaksud dengan huruf jar adalah huruf yang menjerkan kata atau huruf setelahnya. Kata atau huruf yang berada setelah huruf jar akan menjadi isim atau kata benda. Contohnya, ila artinya kepada atau ke. Contoh kalimatnya adalah
Adhabu ilal madrasati, saya berangkat ke sekolah. Yang awal katanya al madrasatu, karena sebelumnya ada huruf ila ini termasuk dari huruf jar, maka bukan al madrasatu lagi, akan tetapi menjadi al madrasati karena sudah ada di sebelumnya huruf jar. Pada bagian yang kedua, isim yang berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Istairatu khotimah hadidin, arti adalah kalimat tersebut saya membeli cincin besi. Pada kalimat tersebut kata hadidin, besi, adalah mudhof ilaih. Alasannya adalah kata tersebut disandarkan pada khotimah, artinya cincin, yang memiliki makna sebuah cincin yang terbuat dari besi. Mudhof ilaih tersebut akan selalu menjadi isim majrur, namun untuk mudhof, isim yang terletak di depannya bisa menjadi bentuk marfu, majrur maupun mansub. Hal ini tergantung dari kedudukan kata tersebut dalam sebuah kalimat yang digunakan. Isim yang mengikuti majrur, yang pertama ada na'at, yang kedua tauhid, yang ketiga badal. Contoh dari na'at, adhabu ilar rojulis sholih, artinya adalah pergilah kepada orang-orang yang saleh itu. Contoh dari taukid, jitu ilat talamizi anfusihim, artinya saya mendatangi mereka saja. Badal, contohnya nasaf'an bin nasiyati nasiyatin, sungguh akan kami tarik ubun-ubunnya. Aturan untuk mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof apabila berbentuk mufrad, maka pada syakal yang terakhir tergantung dari posisi atau kedudukannya dalam hal jumlah. Yang kedua, apabila berbentuk mutanna atau jamak muzakkar, maka bisa juga dinisbahkan kepada manusia. Untuk hal ini maka huruf nun yang ditambahkan pada akhir kalimat harus dibuang. Mudhof ilaih jika bersifat mufrad, maka untuk syakal pada huruf terakhir harus berharokat kasroh. Jika bersifat mutanna, maka huruf alif dan nun yang semula untuk tambahan harus diganti menggunakan huruf ya dan nun. Jika bersifat jamak muzakkar salim, maka tambahan huruf yang awalnya adalah waw dan nun harus diganti menjadi ya dan nun. Lanjut soal yang keempat. Jelaskan majzumat dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap bagian-bagian. Al-majzum secara bahasa kata al-jazmu bermakna al-qatu, memutus atau memastikan. Adapun menurut istilah nahwu, yang dimaksud dengan jazm adalah perubahan khusus yang ditandai dengan harokat sukun di akhir kata atau tanda lain yang menggantikannya. I'rab jazm ini hanya ada pada fiil mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang, dan tidak ada pada isim, kata benda atau jenis fiil yang lain, madi dan amr. Huruf jazm adalah in, lam, lamma, lam, amr, lam nahi. Huruf-huruf tersebut letaknya sebelum fi'il mudhari. Bentuk majzumat pada fi'il mudhari. Yang pertama, fi'il mudhari yang huruf akhirnya sahih. Bentuknya adalah akhir menjadi sukun. Contohnya lam yasrob, artinya tidak minum. Fi'il mudhari yang 5 bentuknya adalah menghilangkan huruf nun yang terakhir. Contohnya lam yadhhab, artinya tidak pergi. Yang ketiga, fi'il mu'talul akhir waw, huruf akhirnya waw. Contohnya lam yad'u, artinya tidak memanggil. Yang keempat, fi'il akhirnya ya, huruf akhirnya ya. Contoh lam yahdi, artinya tidak membimbing. Yang kelima, fi'il mu'tal akhir alif, huruf akhirnya alif atau ya. Contoh lam yardo, artinya tidak rela. Lanjut kepada soal yang kelima. Jelaskan na'at, taukid dan badal dengan penjelasan yang lengkap dengan disebutkan contoh tiap-tiap bagian. Yang pertama, pengertian na'at.
Naat atau sifat adalah isim yang menyifat kata sebelumnya, cocok diawali kata yang disifati diberi nama man'ut atau mausuf. Macam-macam naat. Naat ada dua bagian. Yang pertama, naat hakiki, asli sifatnya yang disifati. Contoh, ja'a rojulun karimun, datang seorang laki-laki yang mulia. Yang mulia adalah laki-laki tersebut. Yang kedua, naat sababi, bukan sifat asli yang disifati. Contohnya, ja'a rojulun karimun abuhu, datang seorang laki-laki yang mulia bapaknya. Yang mulia bukan laki-laki tersebut, akan tapi bapaknya. Taukid. Pengertian taukid. Taukid adalah isim yang menguatkan kata sebelumnya. Kata yang dikuatkan namanya muakkad. Macam-macam taukid. Taukid ada dua macam, yaitu taukid lafzi, adalah taukid dengan cara mengulang kata sebelumnya. Contoh mengulang kata yaitu korokta anta. Yang kedua, taukid maknawi. Taukid maknawi adalah taukid dengan menggunakan lafaz-lafaz yang sudah ditentukan, yaitu lafaz ajma, kullu, ainun, nafsun. Contohnya, ja'a zaidun nafsahu. Badal. Pengertian badal. Badal artinya pengganti, cocok diawali kata yaitu. Yang diganti diberi nama mubdal minhu. Contohnya, kana halifatu Umar adilan. Ada seorang khalifah yaitu Umar adalah adil. Maka kata Umaru pada contoh tersebut adalah badal karena mengganti kata khalifah. Lafaz khalifah menjadi mubdal minhu karena yang diganti. Badal berfungsi mengganti tanpa merubah maksud atau pembicaraan. Maka sekalipun salah satu kata dibuang, tidak akan menghilangkan arti. Badal terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, badal mutoliku. Yang kedua, badlul ba'di minal kulli. Yang ketiga, badal istimal. Yang keempat, badal mubadini. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab dari 5 pertanyaan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.